Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan mulai lagi dalam sesi pembacaan. Namun untuk kamu yang mungkin baru datang dan bergabung di YouTube channelnya Sora, selamat datang. Jangan lupa di subscribe. Semoga kalau kamu subscribe Sora akan banyak rezekinya. Untuk kamu yang sudah sering datang atau baru datang di YouTube channelnya Sora. Oke, hari ini judulnya adalah tentang seseorang, ya. Ada kabut cinta yang meliputi dia, ya. Ada seseorang, ya, yang hati dan pikirannya tertutup akan kabut cinta, ya. Kabut cinta di pikiran dan hatinya. Oke, kita mau lihat ada kabut cinta apa aja. Namanya kabut itu biasanya membuat ketidakjelasan, galau, gitu ya, bingung dan sebagainya, ya. Yang pertama, ya, ada energi dari The Cheater Story. Oke, ternyata ada kabut dan kebingungan karena langsung dibuka dengan sebuah cerita tentang sebuah pengkhianatan. Ingat, cerita bisa vice versa. Ini kalau yang Sora lihat ada possibility bahwa ada seseorang yang cheating, ya. Jadi cheated on now. Ada yang mungkin ya sedang masih menyelingkuhi kamu, ya, atau dia pernah menyelingkuhi kamu lah ya. Nah, ini membuat kayak men-trigger ya trust issue di dalam hati dan pikiran kamu. Jadi kamu merasa jadi nggak yakin, ragu karena ternyata orang ini punya suatu perselingkuhan, ya. Nah, ini bisa saja membuat kamu ataupun dirinya dia juga bahkan tidak yakin atau kalian tidak yakin akan masa depan dan kelanjutan dari hubungan ini. Ya. Nah, dia adalah sosok yang penuh dengan narsisme, dia merasa dirinya oke, banyak dari mereka yang merasa dirinya oke, ya. Nah, orang ini terkadang bisa menjadi orang yang egosentris, ya. Egosentris, terus habis itu selfish itu egois, ya, memikirkan hanya dirinya sendiri, ya. Udah bikin peraturan, bikin kesepakatan, tapi dia sendiri yang melanggar. Nah, orang yang penuh dengan manipulasi, tapi dia pingin kontrol. Jadi kayak kalau dia boleh, kalau kamu nggak boleh, gitu. Ada beberapa yang seperti itu, ya, kalau yang Sora lihat di sini. Nah, di sini kalau yang Sora lihat itu banyak dirinya dia itu banyak melakukan suatu kebohongan sama kamu, ya. Banyak yang fake profile, ya. Artinya dia tidak menunjukkan dirinya dia apa adanya sama kamu, ya. Nah, banyak dari kalian mungkin beberapa juga sebenarnya sudah merasa mulai ada alert, ya. Sebenarnya sudah merasa mulai kayak ada sesuatu yang aneh dengan orang ini atau sesuatu yang mencurigakan, ya. Kayak orang ini nggak genuine, kayak orang ini nggak tulus gitu ya. Tapi mungkin beberapa dari kalian juga mulai yang kayak aku nggak yakin sendiri sama intuisi aku. Terus mungkin nggak pingin negative thinking, nggak pingin judging dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya sudah dari awal kamu merasa sudah kayak ada sesuatu yang nggak beres. Anyway, sebelum marah-marah di kolom komentar atau bilang gak resonate dan segala macam, selalu Sora bilang ini untuk banyak orangnya, bukan selalu pasti untuk kamu, ya. Dan terkadang tidak semua cerita itu komplit untuk kamu, gitu loh. Jadi jangan bilang, kemarin ada yang komen ya, langsung saya blok dan langsung saya report karena itu jatuhnya harassment, penghinaan ya. Bilangnya katanya saya fitnah, bilangnya katanya Sora bohong ya, Sora fitnah bohong katanya. Waduh, saya dibilang fitnah. Apa enggak saya yang difitnah nih? Karena kamu orang itu bilang katanya saya nggak kayak gitu orangnya loh. Jangan ngegas dong, ini kan belum tentu buat kamu gitu loh. Jadi gini, bijak-bijak gitu. Kalau nggak ngerti konsepnya general reading, mendingan jangan ditonton. Daripada kamu bikin dosa, kamu bikin diri kamu emosi dan kamu bikin Sora juga jadinya disudutkan gitu loh. Vibrasinya nggak enak. Mulai sekarang ya vibrasinya nggak enak, langsung saya remove gitu ya dari channel saya. Karena nggak ada channel itu adalah sarana untuk saya mengaktualisasi diri saya juga. Berkarya lah. Kamu kan nggak kepengen ya karya kamu diusik sama orang yang tidak bertanggung jawab lah. Kalau memang mau, ayo bikin platform, silahkan bikin
YouTube channel juga, silakanlah di situ kamu mau bercerita apa, kamu mau apa, tuangkanlah di channel kamu sendiri gitu ya. Jangan di channelnya orang gitu. Apalagi yang negatif gitu kan. Kesian banget gitu orang ya. Strategi. Nah, orang ini terkadang suka seperti main-main. Ya, kamu merasa sama dia itu kamu pusing karena kamu sama dia itu seperti kayak bingung apa yang sebenarnya dimauin sama orang ini. Orang ini penuh dengan strategi-strategi gitu loh. Seperti kayak nggak jelas. Arahnya itu kamu selalu ngerasa kayak nih orang kok penuh dengan ketidakjelasan gitu. Seperti tidak, itu tadi ya, tidak apa adanya gitu ya. Namun, di balik sekarang itu semua, apa yang terjadi dengan dirinya? Tara kena yang namanya kangen. Dia kangen sama kamu, dia sekarang merasa kesepian dan merasa sendirian ditinggalkan. Karena memang Sora melihat di sini adanya sebuah perpisahan sama kamu, ya. Memang sedang jauh dari kamu atau kamu menjauh dari diri dia, ya. Kamu tuh kayak pingin melet go dia, kamu pingin move on. Jadi kamu menjauh dari dia. Kamu menjauh dari dia. Tapi ternyata setelah dia menjauh dari kamu, dia merasakan suatu perasaan rindu dan kesepian. Nah, itulah yang menjadi kabut di dalam pikiran dan hatinya. Ya. Di sini kayak dia itu merasa masih ada baggage, masih ada beban yang mana ya. Dia itu belum bisa letting go kamu, belum bisa membiarkan kamu pergi, masih belum ikhlas, masih terbeban gitu ya. Kayak masih ganjel gitu di dalam hatinya ketika kamu pergi dan meninggalkan dia. Karena tadi kan Sora bilang ada sisi narsis, dia seperti merasa nggak pingin, ego pinginnya ya kamu tetap ada di dekat dia, apapun yang terjadi gitu ya. Dan apa namanya, dia kepingin masih punya kesempatan untuk dating sama kamu, kesempatan untuk memperbaiki hubungan sama kamu, dekat lagi, jalan lagi, ketemu kamu gitu loh. Jadi orang ini pengen ketemu kamu dengan beban-beban yang ada, dia merasa kayak enggak, aku mau minta kesempatan, aku pengen ketemu kamu, pengen dating lagi, kita deket lagi gitu loh. Nah, di sini banyak dari mereka yang apa namanya mendapatkan perasaan-perasaan itu justru ketika datang dalam hatinya dia, intuisinya dia merasakan itu. Ya, seperti merasakan kok aku kehilangan ketenangan, kok aku kehilangan balance aku ketika kamu tidak ada. Jadi orang ini merasa dia butuh kamu, ya. Dia merasa butuh dukungan kamu, ya, dan hatinya dia tidak bisa dibohongi, hati dan pikirannya penuh dengan kabut-kabut yang membuat pikiran dia jadi gelisah, resah, galau, kangen dan sebagainya. Yang membuat namanya orang kabut itu kan kita lagi jalan atau lagi nyetir kalau ada atau bawa kendaraan. Kalau ada kabut kan jalannya kayak bingung ya. Takut-takut juga gitu, kayak jalannya nggak nyaman. Kenapa? Karena nggak jelas bisa ngelihat apa yang ada di depan. Ini juga bisa mengindikasikan bahwa dia bingung mau melangkah kemana, nggak nyaman, resah gitu ya, takut kenapa-napa gitu ya. Karena sekarang dia juga kehilangan seperti arah dan tujuan. Kamu itu seperti kalau kamu dalam suatu kendaraan, kamu seperti setirnya dia. Kamu yang mengarahkan tujuannya dia gitu loh ya. Dan di sini kamu banyak membantu dia untuk growing secara personal gitu loh. Banyak juga dari kamu yang mengajarkan dia tujuan dari kehidupan. Hidup itu harus ada planningnya, arahnya mau kemana. Ya, jadi dia kehilangan kamu dan kehilangan seperti tujuan hidup tuh seperti bingung mau kemana. Tapi dia juga mengerti, ya. Dia juga makin berkabut karena dia tahu kamu sudah punya trust issues, kamu sudah apa ya? Kamu sudah sulit percaya dengan dia setelah kebohongannya dia, manipulasinya dia ke kamu, gitu loh ya. Perselingkuhan dan sebagainya. Dia tahu bahwa perilaku dialah yang salah dalam hubungan ini. Ya, tapi ya dia merasa bahwa dia menyadari bahwa apa yang terjadi kemarin di antara kalian, kesalahpahaman, kamu pergi, berantem dan sebagainya itu adalah karena perilaku dia. Ya. Dan meskipun dia kelihatan baik-baik saja, tidak menunjukkan kalau dia kenapa-napa, diem, pasif dan sebagainya, sebenarnya dia lebih terefek lebih daripada apa yang kamu pikirkan. Ya, jadi apa yang dia lihat jaim di depan, tapi sebenarnya dalamnya enggak. Dalamnya penuh dengan kegalauan.
Dan dia merindukan sentuhan kamu, ya. Jadi dia masih merasa kan ada sentuhan-sentuhan kamu. I can still feel you, ya. Di sini juga ada, ya, orang yang ingin berrekonsiliasi. Jadi dia ingin rekonsiliasi sama kamu. Pingin rekonsiliasi, pingin bisa bersama-sama lagi, ya. Ada penyesalan, ya. Aku menyesal telah melakukan itu, ya. Aku menyesal mengatakan hal-hal yang menyakiti kamu dan memperlakukan kamu dengan tidak baik. Jadi di sini ada yang ingin rekonsiliasi dan merasa menyesal. Karena kamu itu ternyata kehadiran kamu dalam hidup aku itu ternyata lebih besar pengaruhnya daripada apa yang aku pikir akan berpengaruh. Jadi dia pikir sebelumnya nggak apa-apa lah, nggak ada kamu aku masih bisa, nggak apa-apa nanti ada yang lain dan sebagainya. Ternyata tidak, gitu loh. Ternyata dia lebih terefek dari apa yang kamu pikirkan. Dan secara konstan pikiran dan hati dia selalu kembali lagi ke kamu, balik lagi gitu. Ya, jadi kayak cannot let go. Ya, konstan itu terus menerus, pusing kan ya. Bayangin kalau kabut cuma sebentar, oke, kabut kalau seterusnya gimana, ya. Nah, dan dia sedang mencoba untuk memperbaiki situasi. Artinya dia berusaha untuk responsibel sama kelakuannya dia. Ada yang berusaha untuk memperbaiki diri, mungkin kalau yang menghadirkan orang ketiga dia mau selesaikan dulu sama orang ketiganya, perselingkuhannya. Jadi kalau dia balik ke kamu dia udah lebih siap. Dan aku menyadari pada saat kemarin banyak perilaku dan tingkah laku aku yang aku belum siap terhadap komitmen. Dan aku sangat tidak dewasa, aku belum tersadarkan. Dan aku siap untuk minta maaf sama kamu. Ya, orang ini bersedia atau sudah siap untuk memberikan sebuah permintaan maaf. Ya, jadi orang ini ingin minta maaf sama kamu. Ya, karena koneksi di antara kalian kuat terasa untuk dirinya dia. Jadi nggak bisa lepas gitu aja. Ada koneksi yang kuat, ya. Dan aku sekarang diam karena aku masih bingung, ya. Aku masih tidak mau membuat situasi dengan bertambah buruk dengan melakukan tindakan-tindakan yang salah. Jadi orang ini kayak pengen perbaikin dulu situasi, perbaikin dulu dirinya sebelum dia melangkah sama kamu, ya. Jadi kayak lebih baik aku diem aja daripada kalau aku ngomong atau aku bertindak malah salah, ya. Dan hati aku terus dalam hati aku ada yang mengatakan kayak, ayo cepat temuin dia, minta maaf, perbaiki, rekonsiliasi gitu. Jadi itu terus berulang datang ke dia, ya. Dan sekarang dia berusaha memfokuskan untuk better future buat kalian. Jadi sekarang dia mau balik lagi on track untuk pikirannya fokus. Fokus ke kamu, fokus ke masa depan kalian. Dan kamu adalah seseorang yang selalu penuh dengan rasa sayang dan cinta di dalam dirinya dia. Ya. Karena kamu adalah seperti angel dalam dirinya dia. Gitu. Kita lihat sedikit ya lebih lanjut siapa ciri-ciri orang ini. Ya. Balik kartu rekonsiliasi keluar lagi di sini. Ya, orang dari masa lalu kamu, kalian pernah punya suatu hubungan. Kalian bisa saja berasal dari satu latar belakang yang sama, mungkin sama-sama satu kota, sama-sama satu kampung halaman gitu loh ya. Seorang melihat di sini dan bisa juga di sini mengindikasikan bahwa orang ini orang yang punya pendirian yang teguh ya. Orangnya keras memang, ada gengsinya juga sebenarnya ya. Kalau yang Sora lihat di sini orangnya kalau apa-apa jaim ya. Jadi pasang badan tuh kayaknya dia kuat gitu ya. Ini ada gambar tower di sini karena sebelahnya ada gambar rumah ya. Di sini juga orangnya kelihatannya friendly gitu ya, bersahabat atau family person, mengutamakan keluarga. Atau di sini juga bisa mengindikasikan kalian sudah hubungannya saling mengenal antara keluarga ya. Ada ketulusan dan cinta dan bunga-bunga di sini. Jadi di sini banyak ketulusan cinta yang saling diberikan satu dengan yang lain. Sebelumnya dia jadi orang yang perhatian dan tulus ke kamu ya. Nah, orangnya juga orang yang berani ya. Orangnya berani, orangnya agresif, orangnya banyak pengetahuan. Dia memang punya charming dia sendiri. Jadi mungkin kayak makanya dia narsis. Cewek atau cowok jadi gampang tertarik atau suka dengan dia. Networkingnya banyak, orangnya suka exploring dan mencoba hal-hal baru, suka traveling, banyak yang pekerjaannya memang melibatkan dia banyak mobilitas atau banyak pergerakan atau yang sedang berada di luar kota atau sedang merantau ya. Kalau yang Saudara lihat di sini. Tapi memang dia itu pingin kadang-kadang bisa moody ya. Moodnya itu kadang-kadang bisa berubah-berubah. Six of Pentacles ya.
Di sini kalau yang Sora lihat, dia itu mau balik ke kamu pun juga udah pakai pertimbangan. Pakai pertimbangan yang mendalam gitu. Dia butuh seseorang yang lebih bisa stabilin keadaan dan kondisi dia yang kadang bisa jadi nggak stabil. Ya. Dan di sini ya, dia itu seseorang yang berjiwa kepemimpinan, ya, sering sekali dijadikan role model oleh orang-orang di sekitar, banyak yang ngikutin dia, ya. Dia punya yang tadi Sora bilang charming dan wibawa sendiri, dalam pekerjaan juga dia mungkin posisinya sudah punya bawahan atau usaha sendiri. Dan tujuannya dia sekarang tidak lain dan tidak bukan itu pingin menjadi sukses. Tapi ini juga mengindikasikan memang ada sisi yang dia tuh seneng kalau dia tuh dipuja dan dipuji sama orang. Dia seneng kalau dijadiin role model. Memang ada star syndrome sedikit ya. Dan the depth ya. Ternyata dia ingin mentransformasi dirinya karena dia menyadari bahwa aku harus berubah. Segala yang terjadi dalam hidupnya dia harus ada suatu perubahan secara jelas dan nyata. Ya, suatu transformasi jiwa atas suatu perubahan gitu ya. Kalau yang Sora siap, Sora melihat orang ini siap untuk berubah, ya, siap untuk mentransformasi apa yang perlu dirubah. Sebentar ya. Oke, Sora melihat di sini, Sora sambil ini ya. Bacain di sini ada Scorpio, ya. Di sini ada Scorpio, terus di sini ada Cancer yang cukup dominan, lalu ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Cancer, Scorpio, Pisces, dan ada juga Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ya, oke, kita mau lihat secara singkat apa yang akan terjadi ke depannya sama kamu dan dia. Alergi dari Hierophant, sesuatu yang stabil, sesuatu yang balik ke hubungan yang tradisional, artinya nanti akan balik ke dalam suatu hubungan yang balik mengikuti paham-paham tradisional, yaitu misalnya contoh, paham tradisional itu kan harus adanya kesetiaan, one on one aja, nggak ada hubungan third party, second parties, dan sebagainya. Ya, itu akan jadi hubungan yang lebih tradisional nantinya. Oke. Sora baca pakai pakemnya, jadi tenang aja, jadi nggak asal ngemeng. Oke. Terus habis itu ada dari The Empress. Nah, ini juga menandakan hubungan yang akan dinurturing karena adanya gairah dan ketertarikan secara seksual appeal juga sama kamu. Jadi memang ada ketertarikan secara gairah yang akan semakin menarik dia ke kamu. Jadi ini sesuatu sign-sign positif akan kembali. Di sini juga dapat ada yang seorang mendapat dia tuh merasakan sama kamu itu di taking care. Seperti seorang ayah dan seorang ibu. Jadi memang ada sisi kamu yang seperti keayahan dan keibuan. Dan ada the start, networking yang akan dimulai kembali, akan ada mimpi-mimpi yang kembali dirajut dan diwujudkan secara ship juga digambarkan dengan kesabaran, kelembutan. Dengan kesabaran, dengan kelembutan, dengan hati yang perlahan-lahan, akan nanti perlahan-lahan dia ke kamu. Ya, menghubungi kamu kembali. Sora melihat di sini juga ada yang melalui networking ya. Jadi ada yang melalui menghubungi kamu melalui sosial media juga, itu juga bisa. Atau melalui teman-teman kamu lagi. Tapi memang under the deck-nya ada two of ada High Priestess yang menandakan bahwa dia masih butuh untuk berdiam diri, merenungi dan mencari inspirasi antara positif dan negatif. Jadi memang untuk sementara waktu, periode ini dia masih akan pasif, tidak bergerak dengan banyak. Tapi kembali nanti ketika dia sudah siap, dia akan bergerak ke arah kamu, ya. Itu under the deck-nya. Ada ya sesuatu yang memulai awal yang baru. Bisa kita lihat under the deck-nya ada awal yang baru yang akan dimulai. Setelah periode pasif dan berpikir, awal yang baru untuk melangkah. Meskipun kadang dia merasa bahwa memang aku tuh kadang-kadang the fool, melakukan tindakan-tindakan yang bodoh ya, tidak direnungi dan tidak dipikirkan dengan secara menyeluruh. Tapi akan ada sebuah pergerakan. Di sini ada angka 5, 3, 2, ya, itu bisa menandakan indikasi bahwa ini 17 ya. Ada angka 5, 3, 17, 2. Itu bisa bulan, bisa minggu, atau bisa jangan sampai tahun lah ya. Atau bisa juga bulan ke-5, bulan ke-3, bulan ke-2. Kan nggak ada bulan ke-17 ya. Tapi 17 bisa juga bulan ke-8 sih. Bisa bulan ke-5, bisa bulan ke-3, bisa bulan ke-8, bisa bulan ke-2. Itu kalau cuman prediksi aja sih kalau dari Sora. Karena namanya waktu itu kan relatif periodenya, ya. Dia masih butuh waktu. Oke, kita akan mencoba lihat tadi astrologinya udah Sora bacain. Sekarang kita coba lihat untuk alfabetnya. Dengan harapan bertemu dengan kamu lagi, kabut cinta akan hilang, ya. U, J,
X MX OTHR V dan V PI KL VS. Dicek nama tengah, nama belakang atau namanya mengandung alfabet ini ya Sahara. Semoga kehadiran kamu dia kembali bisa menjadi sesuatu yang lebih baik, ada suatu perubahan ya, karena yang balik-balik ke nilai-nilai tradisi awal. Karena dia butuh kamu untuk menyeimbangkan dia butuh kamu untuk menyupport dia, dan supaya hidupnya dia ada arah dan tujuan, nggak berkabut lagi. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau kamu mau tahu tentang masalah ini atau masalah-masalah lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Sora juga ada di Snack App dan ada di TikTok. Dan untuk kamu yang ingin donasi untuk pembelian kartu, pembelian barang-barang, atau sekedar takdir Sora kopi, jangan lupa linknya ada di kolom deskripsi. Cuman 10.000 aja ya, biar Sora semangat buat beli kopi, bikin konten untuk kamu ya. Sampai kita ketemu di video berikutnya. Jagalah hati dan jari kamu agar menunjukkan diri kamu orang yang berbudi luhur. Sampai kita ketemu di video berikutnya. I love you as always. Bye bye.